Amerika Serikat selalu tahu kapan sebuah negara mulai membuat bom nuklir. Bukan karena kebetulan, bukan juga hanya mata-mata. Ini soal teknologi, data, dan pengawasan yang hampir mustahil untuk ditipu. Dari uranium hingga ledakan bawah tanah, dari listrik hingga debu radioaktif di udara, semua meninggalkan jejak. Video ini akan mengungkap bagaimana Amerika bisa selangkah lebih maju dalam pengintaian, bahkan sebelum bom jadi direncanakan. Dalam dunia politik internasional, tidak ada rahasia yang lebih berharga dan lebih sulit untuk disembunyikan selain pengembangan senjata nuklir. Setiap negara yang mencoba membangun bom atom menghadapi kenyataan pahit. Amerika Serikat selalu tahu. Dari Iran hingga Korea Utara, dari Suriah hingga Afrika Selatan, setiap upaya diam-diam untuk menempuh jalan nuklir seolah terbaca sebelum bahkan langkah pertama benar-benar dilakukan. Ini bukan soal kebetulan atau spekulasi. Ini adalah hasil dari sistem pengawasan yang telah dibangun selama puluhan tahun, didukung oleh teknologi mutakhir dan jejaring intelijen global. Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mendeteksi aktivitas nuklir secara dini karena setiap tahap pembuatan bom atom meninggalkan jejak fisik maupun digital. Proses pemrosesan uranium, misalnya, membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar, setidaknya ribuan ton biji uranium untuk menghasilkan cukup uranium tingkat senjata. Pergerakan komoditas seperti ini tidak mungkin lolos dari radar finansial global, terutama karena perdagangan uranium dikontrol ketat melalui mekanisme kontrol ekspor dan sistem perbankan internasional yang berbasis dolar. Ketika sebuah negara tiba-tiba mulai mengimpor jumlah besar uranium tanpa reaktor nuklir sipil yang layak, alarm akan langsung menyala. Sistem keuangan global, yang sebagian besar berada di bawah pengawasan lembaga internasional seperti SWIFT dan Bank Dunia, menjadi salah satu alat paling efektif Amerika dalam membongkar rencana diam-diam. Langkah kedua dalam pengembangan senjata nuklir adalah pemekatan uranium. Proses ini memerlukan mesin sentrifugal berteknologi tinggi yang hanya dimiliki segelintir negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Belanda. Teknologi ini sangat sensitif, sehingga setiap transaksi suku cadangnya pun tercatat dalam daftar kontrol ekspor global. Bahkan jika sebuah negara mencoba membeli komponen secara ilegal melalui negara ketiga seperti Dubai, sistem penyadapan National Security Agency, NSA, dengan mudah dapat merekam komunikasi tersebut. NSA diketahui menyadap lebih dari 5 miliar komunikasi per hari, termasuk pesan-pesan rahasia tentang pembelian alat-alat nuklir. Selain itu, proses sentrifugasi membutuhkan energi listrik dalam skala besar. Fasilitas pemekatan uranium bisa menghabiskan listrik sebesar kota kecil. Amerika Serikat menggunakan satelit pengintai dengan sensor inframerah untuk mendeteksi lonjakan konsumsi listrik di lokasi-lokasi mencurigakan. Contoh nyata dari ini adalah kasus Yongbyon di Korea Utara pada tahun 2022, di mana peningkatan drastis suhu air pendingin memberikan petunjuk kuat tentang aktivitas nuklir yang sedang berlangsung. Dengan teknologi semacam ini, tidak ada lagi tempat bagi negara manapun untuk bekerja dalam gelap. Meski sebuah negara berhasil melakukan uji coba nuklir secara rahasia, dampaknya tetap tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Uji coba bawah tanah, meskipun dirancang untuk meredam ledakan, tetap menghasilkan gelombang seismik yang bisa dibedakan antara gempa alami dan ledakan buatan manusia. Lebih dari 100 stasiun pemantau global terus memantau getaran bumi, termasuk International Monitoring System, IMS, yang dikelola oleh Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, CTBTO. Gelombang seismik dari uji coba sedalam 3.000 meter pun masih bisa terdeteksi dengan pola karakteristik yang unik. Namun yang lebih mengejutkan adalah kemampuan Amerika Serikat dalam mendeteksi isotop radioaktif di atmosfer. Pesawat WC-135 Constant Phoenix, yang dikenal sebagai pesawat pencium bom, mampu mendeteksi partikel uranium atau plutonium dalam kadar sekecil 1 per triliun gram. Pada tahun 2017, pesawat ini terbang di atas Turki dan berhasil mendeteksi jejak isotop uranium yang diyakini berasal dari program nuklir rahasia Suriah.
Dengan kemampuan ini, bahkan uji coba tersembunyi sekalipun tidak bisa sepenuhnya lolos dari deteksi. Selain teknologi tinggi, Amerika Serikat juga mengandalkan operasi intelijen langsung untuk menjaga dominasinya dalam ranah nuklir. CIA telah lama dikenal melakukan infiltrasi ke dalam organisasi nuklir musuh potensial. Salah satu contohnya adalah saat mereka menyamar sebagai Inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) masuk ke fasilitas nuklir Iran dan mengambil sampel tanah tanpa sepengetahuan Teheran. Sampel ini kemudian digunakan untuk membuktikan adanya kontaminasi uranium yang tidak sesuai dengan klaim damai Iran. Bahkan di era 1980, CIA berhasil merekrut kepala ilmuwan nuklir Irak, informasi yang kemudian digunakan oleh Israel untuk menyerang reaktor Osirak. Upaya semacam ini menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia, baik melalui pembujukan, tekanan, atau ancaman langsung. Ini menjelaskan mengapa banyak negara yang berusaha mengembangkan senjata nuklir akhirnya terpaksa mundur, bukan karena kegagalan teknologi, tetapi karena tekanan politik dan ancaman militer yang tak terhindarkan. Di tengah narasi tentang kedaulatan nasional dan hak untuk berkembang teknologi, fakta menunjukkan bahwa tidak ada negara yang bisa sepenuhnya mandiri dalam pengembangan senjata nuklir. Setiap tahap proses, dari pengadaan bahan mentah hingga pelaksanaan uji coba, meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Dan dalam sistem dunia yang didominasi oleh mata uang dolar, teknologi satelit, serta jaringan intelijen global, tidak ada ruang tersisa untuk kerahasiaan total. Negara-negara yang berhasil mengembangkan senjata nuklir, seperti China, India, Pakistan, dan Rusia, semuanya melewati perjalanan panjang penuh tekanan diplomatik, ancaman, dan sabotase. Bahkan Afrika Selatan, yang sempat berhasil membuat 6 bom nuklir, terpaksa membongkar semuanya pada tahun 1989 akibat tekanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Fakta ini membuktikan bahwa dalam dunia persenjataan nuklir, kerahasiaan adalah barang langka dan hampir mustahil untuk dipertahankan. Dengan perkembangan teknologi pengintaian, analisis big data, dan kecerdasan buatan, kemampuan Amerika Serikat dalam mendeteksi aktivitas nuklir semakin tak tertandingi. Satelit pengintai generasi terbaru tidak hanya bisa melihat permukaan bumi dengan resolusi tinggi, tetapi juga membaca perubahan suhu, radiasi elektromagnetik, dan pola konsumsi energi. Data ini disatukan dengan informasi dari jaringan intelijen, sistem keuangan, dan database internasional untuk memprediksi aktivitas nuklir sejak dini. Kemajuan ini juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas NSA dalam memproses komunikasi global. Dengan algoritma penyadapan otomatis dan akses ke infrastruktur internet global, Amerika bisa memantau setiap percakapan, email, atau transaksi elektronik yang mencurigakan. Ini bukan sekadar soal spionase, tetapi bagian dari strategi geopolitik untuk menjaga monopoli nuklir dalam tangan negara-negara yang sudah mapan dalam perjanjian non-proliferasi. Setiap langkah, setiap percikan listrik, setiap gelombang seismik bisa menjadi bukti. Dan bagi negara-negara yang nekat, mereka akan segera belajar bahwa dalam dunia nuklir modern, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sobat channel Kabar Langit, Amerika Serikat memiliki teknologi, jaringan intelijen, dan sistem pengawasan yang hampir mustahil untuk ditipu. Tapi, apakah ketergantungan dunia pada sistem ini membuat negara lain tidak lagi punya hak untuk menentukan nasib teknologi mereka sendiri? Jika pengembangan nuklir